Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Setelah kita flashback, sekarang kita move on. Kita lihat ke depannya seperti apa. Karena persiapan sangat mepet. Hanya waktu 2,5 bulan praktis untuk pertandingan World Cup Qualifier menghadapi Australia. Mas Adi nih. Dia Harpa sempat menyebutkan nama Louis van Gaal. Mungkin sebagai dalam situasi sebagai pelatih atau sebagai direktur teknik. Ini juga yang menjadi hal yang menarik karena sepertinya timnas kita membutuhkan ini direktur teknik ya secepatnya, sporting director yang bisa menjadi jembatan antara coach dengan federasi, dengan front office yang tadi juga mungkin menjadi kendala mengapa Sintayong tidak lagi menjadi bagian dari timnas kita gitu kan. Tapi ini masih menjadi hal yang dicari dan kalau pelatihnya sudah sepertinya jelas Patrick Kluivert. Dari Sintayong tentunya harapan banyak penggemar dari timnas kita, supporter, para pendukung Indonesia, rakyat Indonesia ketika ada pressure untuk menuju ke Piala Dunia dan ada di depan kita match away Australia, kemudian ada back to back home matches dengan Bahrain, dengan Tiongkok. Sekarang semuanya menjadi must win. Harapannya dengan elite manager. Apakah Patrick Kluivert sudah masuk ke bracket elite manager yang diharapkan bisa meningkatkan lagi level penampilan, atau memang ini vibe saja dari Patrick Kluivert yang bisa memperbaiki situasi di locker room, man management skills kahnya yang dicari oleh federasi. Karena kalau kita lihat dari body of work, nah ini yang kita bicarakan, body of work dari pass-nya Kluivert. Banyaknya adalah asisten dan juga di Yong. Bantuannya dibutuhkan asisten yang mungkin akan menolong dia untuk bisa menjalankan sebuah tim. Ada Daniel Lanzat yang dulu juga sebenarnya ini pemain sempat diincar, mungkin salah satu pemain yang coba dinaturalisasi pertama-tama. Tapi dia menolak. Kemudian ada Pastor yang dianggap sebagai profesor, pelatih yang juga punya begitu banyak kemampuan tidak hanya dari segi coaching, tapi juga lagi bisa berbicara dengan para pemain. Ada approach itu yang coba dicari juga. Pernah menjadi cukup sukses di Almere City 3 musim sampai 2024. Apakah ini menjadi kombinasi yang ideal setelah kita dari Sintayong? Maka step up-nya adalah 3 nama ini, termasuk Patrick Kluivert sebagai pemimpin atau nahkodanya bagi timnas kita. Dari level elite apakah sudah cukup masuk ke kategori itu? Kalau cukup kayaknya nggak akan banyak pergunjingan ya. Why Kluivert kan selalu pertanyaannya itu gitu. Ketika nama yang muncul adalah ya mungkin Louis van Gaal, yang mungkin yang punya nama lebih besar dalam artian pernah menangani tim-tim dan juga negara yang lebih elit ya sebagai head coach-nya. Kalau kita bicara Kluivert, ya mungkin tadi Adi juga sudah bilang lebih banyak jadi asisten, jadi pelatih striker, jadi head coach-nya di Curaçao dan juga terakhir klub Turki yang not too impressive sebetulnya ya kalau dari sisi pencapaian gitu. Jadi wajar orang mempertanyakan itu gitu. Cuman kan kita nggak boleh lantas bilang ini lebih jelek dari Sintayong. Karena kita kan baru bisa melihat komparasi itu ketika ya Kluivert menjalani laga-laga ini. Kita selalu dibilang atau orang mempertanyakan Sintayong nggak bisa apa-apa ketika dia nggak punya pemain diaspora. Ketika kesuksesan itu apakah karena pemain diaspora atau karena Sintayong? Ya menurut gue sih dua-duanya, as a whole package gitu. Kalau ditaruh pelatih lain bisa lebih bagus nggak ya? Ya kita nggak akan pernah bisa menjawab itu sebelum pelatih lain step in dan akhirnya menunjukkan kapasitas itu. Apakah dia bisa? Apakah dia cukup qualified untuk bisa melakukan semuanya satu-satu, ruang ganti, tacticalnya nanti seperti apa, in game managementnya seperti apa? Itu kan butuh waktu untuk bisa membuktikan itu. Yang menjadi concern lebih adalah waktu itu dia punya apa enggak? 2 bulan untuk bisa menghadapi must win game. Untuk memastikan kita setidaknya masuk ke round 4. Kalau gagal untuk masuk round 4, ya berarti Tsunami itu. perjudiannya tidak tepat gitu ya. Risiko yang diambil ternyata ke 50% yang gagal gitu. Tapi ya siapa tahu bisa justru balik ke arah yang ternyata memang
apa yang akan dihadirkan oleh Kluivert, terutama know-how-nya tentang para pemain yang punya bahasa yang sama, komunikasi yang akan lebih lancar, ya mungkin itu akan menjadi kesuksesan besar setelah mengganti Sintayong. Tapi ya kalau di atas kertas, kan kau selalu melihat ya, di atas kertasnya seperti apa, ya kayaknya kita masih melihat Sintayong masih di atas ini dari sisi pencapaian ya. Entah itu di level klub, entah itu timnas yang pernah dia tangani, entah itu apa yang telah dia berikan ke Indonesia. Ya ini menarik ya, karena kan tadi ada masalah culture juga dan penyesuaian, adaptasi. Kalau sebelumnya mungkin para pemain Eropa tidak terlalu cocok dengan kultur dari pelatih Asia, yang mungkin juga ada beberapa aspek berbeda dari konsep training misalnya. Kali ini ada Kluivert yang sudah punya reputasi as a player luar biasa gitu kan, Ajax, Milan, Barcelona. Kali ini dia ada vibes yang lebih mungkin dari Sintayong ketika coba menarik respect dari para pemain yang ada di locker saat ini. Banyak yang tampil di Eredivisie, ada yang di Serie A juga gitu kan. Tapi Kluivert sendiri apakah mudah ini untuk bisa transisi, untuk bisa menyesuaikan juga, karena masih ada beberapa pemain yang tentunya local players kita yang juga butuh untuk bisa diperhatikan. Ada coaching lagi yang harus dia berikan. Dan sebetulnya kandidatnya ini siapa aja sih? Karena kalau sudah sekarang pasti kepada Kluivert, tentunya di interview ada beberapa potential candidate lainnya dan Kandidat untuk jadi pelatih kita gitu. Apa sebabnya dia yang sebab. menjadi pilihan? Ketika mungkin kandidat lain, Harpa bisa juga name siapa yang ada di perbincangan untuk menjadi sebelum Kluivert dipilih? Kalau kemarin kan pas konferensi pers kan Erick Thohir mengatakan ada beberapa kandidat kan. Cuman no one believes lah ketika dia bilang saya sengaja interview Natal, siapa yang datang itu yang serius, itu no one believes lah, buat gue tuh aneh. Cerita yang sebenarnya ada dua kandidat lain tanpa menyebut nama. Tapi sebut juga nggak apa-apa kan? dia nggak ngasih tau juga soalnya. Dia nggak mau. Cuman intinya dia satu ini keras orangnya katanya. Gue nggak tahu siapa, mungkin Frank de Boer atau siapa, gue nggak ngerti. Jadi intinya dia mau ngatur-ngatur lah. Yang kedua ini katanya maunya dia bawa gerbong kepelatihan, mungkin banyak. Feeling gue nih Giovanni mungkin ya. Van Bronckhorst ya? Iya, karena dia biasanya tuh bawa satu tim tuh, termasuk pelatih kipernya Ruud Heps atau siapa gitu ya. Perhaps, ya. Nah kalau si Patrick Kluivert ini katanya mau kompromis. That's why tadi teman-teman udah tampilkan insert gambar asisten pelatihnya kan udah terjawab kan. Denny Lanzat. Nah ini juga ada cerita lagi tapi nanti aja off air. Ini U23, khusus U23 nanti. Dan si Pastor. Tadi Bro Adi udah menerangkan sedikit. Nah ini memang otaknya sebenarnya di sini nih, di Pastor ini. Karena dia emang jagoan dalam promosiin tim dari Eredivisie, 3 kali dia promosiin. Jadi kalau Kluivert secara teknikal menurut gua nggak bagus. Kalau kita mengaca ke ini, kita bukan memprediksi ya, membaca CV-nya dia. Di klub Turki ini justru dia nggak terlalu salah sebenarnya. Dia itu karena justru membela pemain yang gajinya nggak dibayar. Ya makanya kan? singkat tuh ya. Ya makanya singkat tahu ya bro ya. Jadi dia membela, itu lain. Nah ketika di Curaçao, disinilah sebenarnya menjadi masalah. Ada 2 masalah yang terjadi di sini. Pertama, dia itu terlalu ngebawa Belanda-Belandanya dalam hal mengubah posisi pemain. Udah firm, bahkan gue ngomong dengan beberapa pemain, mantan pemain yang di Belanda walaupun junior, mungkin kita semua tahu, di Belanda itu dari kecil biasa main semua posisi. Lu back kiri, oke, awal, tapi nanti dicoba kanan, dicoba tengah, dan terus sampai striker, mungkin kecuali kiper. Nah, kebiasaan kipernya juga naik ya. Kipernya juga naik. Kan, dari mulai kan build up kan, betul. Dari 70-an tuh. Betul. Jadi mindset ini dibawa. Kalau kita ingat di Curaçao ini, ketika di Curaçao ini dia melakukan itu out of the blue. Itu tidak dilakukan di tim nasional. Tim nasional kapan sih ketemunya pemainnya? Paling 5 hari, terus tiba-tiba Bro Adi misalnya biasa back kiri, lu jadi sayap kanan ya? Nggak mungkin bisa, susah. Dan itu dilakukan di Curaçao. Kalau gua nggak salah DM dijadiin striker, back kiri dijadiin macam-macam, berantakan. Back yang malah jadi striker. Ya pokoknya gitu-gitulah, kacau. Tapi ini total football. Konsepnya kan. Iya, tapi kan di klub. That's why kalau kita sedikit mengambil contoh ya, Philipp Lahm misalnya, dia 2014 sukses SDM kan di Jerman. Karena apa? Karena di settingnya di klub dirubah sama Guardiola kalau nggak salah, dari back kiri jadi gelandang. Ada waktu berubah, tinggal pelatih timnas mikir, gue mau pakai back kiri aja nggak apa-apa deh, bisa. Atau oke, boleh juga nih dibikin di DM. Di Curaçao dia nggak lakukan itu, dia berantakin tuh. Makanya dibilang di salah satu ini, ketika dia datang memang dia seperti magnet.
itu terbukti Jairo Redwell langsung bilang yes jadi naturalisasi Yeah. begitu tahu Patrick Kluivert. Tapi dibilang di situ ketika main pemain tuh bingung semua karena tadi dia lakukan itu. Makanya mungkin federasi membawa Alex Pastor yang menjadi otaknya supaya Patrick Kluivert ini sebagai sosok, nah otaknya ini di dua orang ini terutama di Pastor ini. Nah itu ya situasi seperti itu. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Sekarang kita bicara eksternal. Kita lihat begitu banyak suka atau nggak suka ya. Kalau kita lihat nih saat ini kita berbicara di X, itu udah ada Kluivert out. Mungkin ini adalah salah satunya pelatih yang belum ngelatih udah out duluan. Belum datang ke Indonesia. Iya, lu suka nggak suka ya bukan kita. Itu faktanya. Jadi lu sekali kalau kita ingat dulu di Kolesium ya. Kalau lihat film Gladiator. Kolesium mana nih? Bukan boleh. Aduh. Udah sih. Aduh, Apa? Kolesium yang di Roma. Bukan yang di negara lain. Beda. Langsung buyar pala gua. Jadi lu lihat kan bagaimana di film Gladiator itu dia memenangkan crowd kan. Memenangkan crowd, ya kan? Nah, disitulah saat ini detik ini Kluivert belum mendapatkan itu. Belum lagi isu nanti yang akan mengikuti salah satu asistennya. Sangat sensitif. Jadi PR untuk menangkis isu-isu di luar bola ini pun luar biasa besarnya. Dan ini nanti anggaplah ini jadi nih, ya kecuali ada plot twist ya tiba-tiba dilihat karena bapak Senayan 1 ini agak takut juga yang nggak populer. Kecuali ada plot twist tiba-tiba dianulir ya. Kita nggak pernah tahu dalam hidup kan. Anggaplah ini terus lanjut. Nanti itu pertaruhannya di 2 tanggal, 20 Maret sama 25 Maret. 20 Maret mungkin itu nggak bisa kita bilang calculated loss ya. Tapi oke, kita anggaplah kalah lawan Australia. Iya. Tapi kalau kalah sama Bahrain di GBK, itu bisa kelar di situ. Bahrain yang juara Gulf Cup kemarin ya. Yes, karena bukan hanya soal kita hitung-hitungan poin kan. Karena kita kalah lawan Bahrain itu kalahnya 6 poin. Kita ngasih 3 poin ke lawan kita dan kita nggak dapat poin. Dan itu di depan 60-70 ribu pendukung kita. Nah di situ baru rame. Kalau itu menang, tapi hipotesanya juga kita harus berimbang. Kalau katakanlah kita lawan Australia menang, minimal Maximus lah. Nah, itu dia Kolesium gitu. Jadi ini sebenarnya situasi yang buat kita fans sebenarnya kalau kita netral ini nothing tulus. Mana aja buat kita sih asik-asik aja, tapi buat yang ngambil keputusan ini gambling yang luar biasa besar. Dan kalau kita lihat saat ini posisi kita posisi 3. Do you think when we chose him as a head coach akan lebih turun prestasinya kan enggak. Kalau misalnya tiba-tiba kita finish peringkat 5 deh, ya kalau 3 sama 4 kan sama ya, lolos juga, lolos ke peringkat ke round 4. Kalau tiba-tiba di akhir di akhir kompetisi ini round 3 ini kita posisi 5, you can imagine apa yang terjadi. Ini berantakan semua. Gue nggak usah sebut pihak-pihaknya, berantakan semua ini, serius. Target 2020 30 udah. Di jejak digital kan gampang dilihat kan. Kalau 34 gue rasa gue masih akan defense. Nggak apa-apa deh lu, ya udah ini kan at least sama lah udah. Ya, sesuai target. Sesuai target lah. Ya udah nggak ada bedanya lah gitu ya. Masih bisa ya kita juga nggak bisa tadi sesuai achievement kan walaupun pelatih baru. Ya kalau 1-2, nah kalau 1 udah nggak mungkin ya. Nah kalau posisi 2 ini ibarat Senayan 1 ini habis taruhan kemarin menang, kan perpanjang kontrak tuh taruhan. Lolos ke peringkat lolos ke round 3 dan peringkat 3, dia doublein lagi tuh. Dan dia menang, jackpot. Kita semua kena traktiran tuh. Istilahnya gitu. Ya pastilah. Iya dong, pastilah. Semua happy lah, udah selesai. Udah Kolosium, jackpot. Analoginya mantap sekali. Lengkap ya kan kalau di sport harus begitu kan. Ada bocor dikit-dikit. Jadi kalau 2 kita pesta, udahlah kita paling gini ntar. Lu kan gue bilang nggak percaya kan, paling begitu kan. Gue bilang juga harusnya begini. Tapi kalau peringkat 4 atau 5, udah deh. Percaya deh, tsunami gue yakin. Ya ini Kluivert pressure-nya luar biasa. Bahkan gue selalu menganggap bahwa timnas Indonesia ini sama timnas Inggris gitu. Ada pressure yang berbeda, ada keunikan tersendiri. Belum main aja Tuchel udah punya tekanan yang luar biasa untuk bisa bahkan disuruh untuk menjadi juara di World Cup berikutnya. Padahal masih kualifikasinya juga bulan Maret gitu kan. Jadi Kluivert, apakah dia karakter yang cukup kuat ini dengan karakter dari para pendukung kita yang agak berbeda, sangat banyak yang positif tapi juga ada yang negatif. Apakah dia udah terbiasa ini dengan keadaan di social media juga yang sangat berpengaruh? Harusnya dia bisa mungkin tidak menganggap semua tulisan itu menjadi hal yang akan mengganggu dia. Sorry sebelum dijawab ya, itu komennya udah ditutup loh. Udah tutup ya? Udah ditutup. Ditutup akhirnya. Udah pergerakan di awal yang ada ya di Instagram. Silakan Mas Aryo, silakan. Kalau knowing him as a player sih
dia melewati segala macam tekanan, bulian dan dia bisa melewatinya dengan bagus lah. Tapi Mas dulu belum ada sosmed Mas. Iya. Ya paling nggak tekanan untuk berprestasi, Iya, tekanan untuk menjadi striker utama di timnas, dia bisa melewati itulah. Kita nggak perlu ragukan lagi kualitas dia as a player gitu kan. Cuman kan kita melihat banyak contoh good player bukan coach yang bagus. Ya. Sebaliknya, bad players bisa jadi coach yang bagus. Good players menjadi coach bagus juga ada juga seperti itu gitu kan. Tapi kita nggak akan pernah lihat sebelum dia membuktikan dia ada di bracket yang mana. Ya. Good player jadi coach bagus atau good player jadi coach yang flop. Jadi ya masih kita tunggu pembuktian seperti apa yang dibilang sama Harpa tadi. Maret itu betul-betul perjudian ya. Pembuktian dari perjudian. Ya. Ke Australia dan juga Bahrain di sini. Yang based on pertandingan melawan Arab Saudi, bayangan kita kan langsung 6 poin nih. Ya. Australia nggak sebagus itu, and we're better than Arab Saudi jauh. Itu kan yang ada di benak Indonesia lah. Sekarang kan seperti itu. Australia itu nggak bagus, bisa lah kita menang. Tapi sekarang udah Popovich sudah memberikan Iya. perubahan yang signifikan. Dan gue nggak pernah melihat something yang harus dimenangi based on past performance gitu ya. Apa yang gue contohin China 3 kali kalah, belum tentu loh kita akan menang. Ya. Emang China nggak berubah, emang China nggak belajar. Pasti kan ada pelajaran yang mereka ambil. Itu pun dengan Australia, based on 0-0 di sini, apakah mereka akan datang dengan pendekatan yang berbeda untuk bisa memenangi ini juga? Kan mereka juga pengen lolos, Ya. lolos otomatis pastinya kan. Jadi ya nggak mudah juga, walaupun bayangan kita adalah 6 poin gitu. Bahrain pun ya tadi Adi bilang juga habis juara di Gulf Cup, membuktikan kapasiti mereka sebagai tim yang ketika kita main di sana juga kita kalah dari possession, kita kalah dari shots, kalah dari segala macam lah. Tapi end up-nya kita bisa mencuri 1 poin di sana. Tapi harapannya ya ketika kita sudah memupuk kesalahan karena hasil imbang di sana, ya semoga di Jakarta kita bisa membalaskan itu. Dan apapun yang mengganjal gua ketika Sintayong akhirnya harus diberhentikan, ya gue tetap harus support lah. Kluivert yang datang bisa atau enggak, ya gue expect dia bisa untuk melakukan itu ya, karena at least you got 6 points. Apa yang didapatkan Sintayong lo juga dapatkan 6 points lah untuk bisa memastikan posisi kita ada di 3-4. Iya, Fai, lo lihat kan ini bahwa supportnya tetap luar biasa. Pergantian pelatih mungkin cukup mengejutkan di momen yang juga membuat banyak yang bertanya-tanya apakah ini momen yang tepat dengan keadaan ada 3 pertandingan penting, terutama 2 di bulan Maret yang begitu signifikan. Tapi kita akan berikan dukungan buat Kluivert, kita akan membuat welcome yang mungkin juga cukup positif karena harus ada impact di awal yang akan memberikan juga semangat bagi Kluivert untuk bisa bekerja optimal. Kita tunggu apakah nanti ada perubahan-perubahan yang akan dia lakukan yang akankah membuat adanya upgrade bagi penampilan timnas kita, kan bukan tidak mungkin bisa terjadi gitu kan. Tapi ini harapan kita tentunya di laga away Australia tidak berujung dengan hasil negatif, bisa mencuri poin dan tidak kalah ini di 2 laga home yang kita harapkan akan ada outcome positif ya untuk bisa membawa kita ke round keempat. Ya krusial ya, tekanan pasti ada di tubuh dari Patrick Kluivert. Namun ya tadi sudah sempat dibilang juga sama Mas Haryo, hanya waktu yang bisa menjawab bagaimana nantinya kesuksesan perjudian yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir bersama dengan Federasi PSSI. Akankah kita akan mendapatkan traktiran seperti apa yang dikatakan oleh Bang Harpa? Kita tunggu saja nanti di bulan Maret ya, karena memang masih sangat panjang sekali. Kita nantikan juga nantinya siapa saja gerbong yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert di tanggal 12 nantinya. Kita tunggu di Kolosium. Ditambahin lagi. Terima kasih Mas Adi Hari. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih Bang Harma. Terima kasih juga kepada Awi dan juga PT Bitsindo Visual Pertama. Kita jumpa lagi di hari Jumat di edisi DPI Ceria. Bye bye Jebret Tim. Alright, bye bye. Sukses timnas. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.